Kilas Jejak Leluhur dipersembahkan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Cirebon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Cirebon sebagai sebuah wilayah kultural yang memiliki akulturasi berbagai kekayaan budaya dan peninggalan sejarah telah menjadi tujuan objek wisata religi. Saya selaku Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Cirebon mengajak masyarakat dan wisatawan untuk mengunjungi keunikan daya tarik dan wisata religi dalam rangka menjunjung tinggi nilai leluhur yang ada di Kabupaten Cirebon. Dengan kerangka berpikir, kerangka langkah demi kemajuan kearifan lokal, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Cirebon mengadakan sebuah acara Napaktilas Jejak Leluhur sebagai penerus generasi dapat meneladani nilai-nilai leluhur di Kabupaten Cirebon khususnya dan Indonesia Nusantara pada umumnya. Kabupaten Cirebon Katon. Pemirsa, bisa kita lihat secara seksama bahwa di setiap bangunan itu ada monumen yang sekiranya menjadikan sebuah ciri khas. Kalau di Masjid Kesepuhan Sang Cipta Rasa itu namanya Mahkota Birokrasi. Mahkota Birokrasi. Binokrasi. Apa itu istilah yang persisnya? Ya, mahkota seorang raja. Mahkota seorang raja. Nah, bisa kita lihat di sisi sebelah kiri kami, tuh lihat itu namanya Kendi Pertula, Molo Kendi Pertula. Ini adalah mahkota yang khusus di makbaronya Kanjeng Sinuwun Syekh Hidayatullah dan menggunakan sebuah jimat atau pusakanya dari Bahu Cirebon Pangeran Walang Sungsang adalah Kendi Pertula. Kendi Pertula ini memiliki makna bahwa kendi itu kan kecil, tapi bisa menghidupi, bisa memberikan kesejahteraan buat masyarakat banyak. Jadi berapapun orangnya, pengikut dari Bahu Cirebon, itu bisa kebagian makan dari isi dalam kendi Pertula tersebut. Artinya apa? Bahwa pemimpin itu bisa memberikan kesejahteraan terhadap umatnya. Jadi Kendi Pertula ini memberikan kontribusi bahwa pemimpin itu memberikan kesejahteraan bagi warganya, tidak hanya dari konteks lahiriah tapi batiniah. Maka di Makbaroh Kanjeng Sinuwun Syekh Hidayatullah ini digambarkan sebuah mahkota yang menggunakan Kendi Pertula, tidak lazim seperti di beberapa tempat lainnya menggunakan mahkota binokrasi. Kalau mahkota binokrasi adalah simbol kekuasaan, kalau di sini mahkota yang simbol memberikan kesejahteraan pada umat. Ya, pemirsa, kita sekarang berada di Pungkuran, di belakang kuburan Syekh Hidayatullah, dan tempat ini juga banyak diminati para peziarah untuk mengambil tempat terdekat, ya, hanya tersekat oleh tembok. Jadi maka ada pilihan pengunjung, tidak hanya di pintu Pasujudan yang harus melewati 9 pintu, tetapi Pungkuran ini istimewanya adalah tempat ini memang belum banyak dipahami oleh para pengunjung dari luar. Tapi keistimewaan dekatnya ini menunjukkan bahwa artinya keistimewaan tempat ini menjadi penting, dan oleh karena itu sering sekali dalam beberapa ritual-ritual ziarah ini menjadi pilihan utama. Dan di sekitar ini juga ada beberapa kuburan makbaro para Ki Gede. Sekarang berada di puncak Gunung Sembung, yaitu Giri Nur Ciptarengga, di mana Sunan Gunung Jati beserta Fatahila, ibunya Ibu Sarifah Mundaim, dan Paman Sakar Untingnyo dikuburkan di sini. Ini tembok penyekat beliau ada di sini. Barangkali ini puncaknya sampai tembok itu. Dan di depan adalah para Ki Gede. Paling barat, Ki Gede Baru, Ki Gede Banjaran, Syekh Mustaqim Banjaran, Ki Gede Jagapura, Ki Gede Karangampel, Ki Gede Gegesik. Dan paling barat Ki Gede Baru, Syekh Mustaqim. Ki Gede Baru. Dan di bawah sana masih ada masyarakat Pleret setiap Sawal, 8 Sawal mengunjungi makbaro leluhurnya. Jadi sebenarnya aslinya asli orang Cirebon apa dari
Timur Tengah nih, Pak. Diduga Syekh Mustaqim dari Timur Tengah. Dari Timur Tengah ya. Kalau lihat dari namanya. Ya. Karena ada istilah bahasa Cirebon, Iya. ada nama asli dari Timur Tengahnya ya, Pak ya. Betul. Di sana Pak Kadis kita lihat ada barang gede juga sama di Ya, pungkuran itu saya di lihat. bawah, mungkin sampai ke sana. Saya akan menyampaikan sedikit kisah tentang Fathahillah. Bahwasanya di dalam sejarah nasional dijelaskan Sunan Juati adalah Fathahillah. Namun bagi saya yang telah melakukan penelusuran sebagai naskah-naskah yang ada, Fathahillah yaitu nama lain dari Paletehan, ya. Terus Tagaril itu Bagus Pasai, Wong Agung Pasai, karena memang beliau berasal dari Samudra Pasai yang menjadi panglima perang di Kesultanan Demak Bintoro. Nah, ketika tahun 1527 beliau diutus sama Sultan Demak Raden Fatah untuk memimpin pasukan Demak yang akan bergabung dengan pasukan Cirebon, Banten. Tepatnya ditugaskan sama Sunan Jati untuk menjadi pimpinan gabungan Demak, Cirebon, dan Banten untuk melakukan pengusiran Portugis dari Sunda Kelapa itu pada tahun 1527. Nah, keberhasilan Fathahillah ini membebaskan Sunda Kelapa sehingga Sunda Kelapa diberikan nama yaitu Jayakarta, artinya kemenangan. Kemudian Fathahillah ditunjuk sebagai Adipati Jayakarta yang sekarang berkembang menjadi Jakarta. Lalu Fathahillah, kenapa saya menyangka bahwasanya Fathahillah dan Sunan Jati adalah dua orang yang berbeda? Karena Fathahillah adalah menantu dari Sunan Gunung Jati. Artinya sudah jelas bahwasanya itu adalah dua orang yang berbeda. Yang kedua, Fathahillah juga ditunjuk Sunan Gunung Jati menjadi pimpinan perang dalam pembebasan Sunda Kelapa dari pengaruh Portugis. Yang ketiga, memang benar pada saat Sunan Gunung Jati atau Syekh Hidayatullah katakanlah syiar Islam, beliau ditunjuk sebagai caretaker atau pengganti Sunan Gunung Jati selama 2 tahun. Dan fakta yang keempat, makam yang terdapat di Giri Ciptarenggah di tingkat 9, di sana makam Sunan Gunung Jati atau Syekh Hidayatullah berdampingan dengan Fathahillah, juga berdampingan dengan ibunya yaitu Syarifah Mudaib. Itu barangkali fakta yang menjelaskan antara Fathahillah dan Sunan Gunung Jati adalah dua orang yang berbeda. Di sebelah sini juga, pemirsa, ada tokoh yang sangat penting artinya. Beliau adalah putri dari Ki Gede Danuarsi, yaitu Nyai Endang Gelis. Nyai Endang Gelis adalah istri pertama dari Mbahku Cirebon, Pangeran Walang Sungsang, ketika dalam pengembaraan keluar dari Keraton Pajajaran bertemu dengan Sang Hyang Danuarsi. Kemudian Danuarsi ini adalah tokoh, ada Danuarsi, Danusetra, dan Danusela. 3 tokoh ini adalah pendeta Buddha Prawa yang sebagai pemimpin adalah Ki Danusetra, itu sebagai tokoh pendeta Buddha Prawa yang ada di Dieng. Adiknya Ki Danuarsi itu di sekitar Gunung Cangak dan punya anak yang bernama Nimas Endang Gelis. Ketika perjalanan Pangeran Walang Sungsang sampai di Gunung Cangak bertemu dengan Sang Hyang Danuarsi, ingin memperoleh petunjuk, ingin belajar Islam, diterima dulu di Sang Hyang Danuarsi. Kemudian terjadilah mungkin kontak batin dan tampaknya antara Pangeran Walang Sungsang dengan Nyai Endang Gelis terjadi rasa sir, saling menyenangi, dan kemudian dinikahkan oleh Sang Hyang Danuarsi. Baru dari situ nanti akan di perjalanan Bahu Cirebon ini akan berkembang menuju ke pencarian Islam yang selanjutnya akan bertemu dengan Syekh Datul Kafi di yang sekarang di Gunung Jati. Makbaranya begitu
ada di samping Pungkuran ya. Ya. Saya menambahkan bahwasanya Pangeran Cakrabon Pangeran Sumsang menikah dengan Nimas Endang Gelis menurunkan putri yaitu Nimas Pakungwati yang kelak nanti dinikahi dengan Syekh Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati. Demikian, mari kita ke Pungkuran. Ada beberapa ide saya. Bojong. Jamblang. Jamblang. Cewek kan ya? Ini Gede Lurah, Lumbon, dan kita nanti ketemu dengan putri Pangeran Cakrabuana salah satu yaitu Nyai Gede Jemaras. Ada di sini, makam-makamnya ada di Kiwarsiki, Kedung Dalem. Nah itu yang sebelah sana adalah Nibi Pinong, sebelah sana Gede Jemaras, Nyai Jemaras sebelah sini. Yang biru. Kedung Dalem Gegesik ya? Iya, Kedung Dalem. Ki gede dari beberapa pedukuhan dari desa ini menunjukkan bahwa Kearifan beberapa lokal. wilayah seperti di Indramayu, ya sebagian di Majalengka, yang tadi dikuburkan di sini, ini menunjukkan bahwa memang Cirebon itu memang wilayah kultural. Nah, Bango ini, dua nih, Bango dua. Ini makam Nimas Robia, jadi Bango 2 itu dulunya Selado, Pak. Oh, Selado baru Bango 2. Jadi nanti ya abahnya Selado. Jadi semua di sini dikuburkan para gede karena memang para gede berdasarkan naskah sandet telah merupakan pemimpin, ya pemimpin pedukuhan atau panglima Babak Yasa. Babak itu adalah yang ahli dalam perluasan wilayah. Jadi Mbaku Cirebon pada saat Nata sebagai Raja Cirebon itu mendirikan pasukan yaitu dua, yaitu pasukan Babak Yasa atau pasukan Baksa yang dikomandani oleh para gede. Yang kedua pasukan Suratani yang dikomandani oleh pemilik sikap. Dan anak-anak dari pemilik sikap itu minta jadi pasukan sehingga dibentuk lagi yang namanya pasukan Badak. Tapi secara umum Mbaku Cirebon pada saat memimpin itu ada pasukan perangnya adalah dua, pasukan Baksa dan pasukan Suratani. Ditambah dengan pasukan tadi anak-anaknya itu. Ya, dulu Badak. istilahnya duku, sekarang sih ya persisnya seperti desa ya. Iya desa, pedukuhan itu dulu. Pedukuhan tuh dulu, Ya. yang sekarang namanya desa. Tapi kalau dekat wilayah perkotaan namanya kelurahan lah itu, kurang lebih begitu. Dari pergeseran pergantian dari itu, dari Kasunanan ke Panembahan, gitu kan, ke Padukuhan, terus akhirnya sekarang desa. Iya. Program Napak Tilas Jejak Leluhur ini tidak lain tidak bukan kami mengajak dalam rangka wisata religi. Sesungguhnya Rasulullah sendiri sudah memberikan sebuah petuah nasihat. Orang cerdas itu ada dua. Satu, orang yang mengingatkan kematian. Yang kedua, bagaimana orang tersebut mempersiapkan untuk kematian itu. Jadi tidak ada salahnya apabila kami melakukan napak tilas jejak leluhur sebagai suri tauladan untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Napak Tilas Jejak Leluhur dipersembahkan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Cirebon.